Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 7 SMP Islam Al-Madinah? Kali ini bertemu lagi dengan saya, Miss Reni Venita Aprilianika, di mata pelajaran prakarya. Kita mulai bab 1, yaitu kerajinan dari bahan serat alam. A. Pengertian bahan serat. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan daun-daunan, buah-buahan, dan tekstil. Contoh bahan serat yang sering kita manfaatkan dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sapu lidi, tas anyaman, dan atap jerami. 1. Mengenal produk kerajinan dari bahan serat alam dan serat buatan dan teknik pembuatannya. Jenis bahan kerajinan dari serat alam adalah A. Eceng gondok, B. Kulit jagung, C. Pelepah pisang, D. Daun pandan, E. Sabut kelapa, dan F. Tali angel. Tanaman eceng gondok dapat dibuat berbagai kerajinan tangan karena memiliki serat yang cukup kuat. Agar mudah dibentuk, eceng gondok sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan eceng gondok merupakan tanaman basah yang hidup di permukaan air. Sebelum dikeringkan, eceng gondok harus dipilih terlebih dahulu untuk mendapatkan eceng gondok yang sudah tua. Selanjutnya penjemuran dilakukan selama kurang lebih 7 hari dengan cara ditempatkan di permukaan tanah sehingga dihasilkan eceng gondok yang bersih, lentur, kering sempurna, tidak tumbuh jamur, serta tidak rusak ataupun busuk. Berikut adalah contoh tanaman eceng gondok dan juga kerajinan tangan yang berbahan dasar dari eceng gondok. Berikutnya B. Kulit jagung. Jagung biasanya hanya dimanfaatkan bijinya untuk keperluan pangan, sedangkan kulit dan rambut jagung tidak dimanfaatkan lagi sehingga menjadi limbah rumah tangga. Namun, ternyata kulit jagung dapat dikreasikan menjadi produk kerajinan yang bernilai estetik tinggi. Kerajinan kulit jagung dapat dibuat menjadi aksesoris pajangan atau barang bermanfaat lainnya. Berikut adalah contoh kulit jagung dan juga kerajinan yang berbahan dasar dari jagung. Yang C. Pelepah pisang. Sebagian besar orang menganggap pelepah pisang hanya sebagai sampah yang mencemari lingkungan. Pelepah pisang atau batang semu adalah sampah yang biasanya tidak dimanfaatkan karena dianggap tidak berguna. Namun, pelepah pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Di tangan orang-orang kreatif, pelepah pisang dapat diubah menjadi sebuah tas, sandal, bingkai lampu, serta produk kerajinan lainnya. Berikut ini adalah proses pemanfaatan pelepah pisang untuk produk kerajinan. Di gambar yang satu, batang pohon pisang yang masih utuh dalam keadaan segar. Gambar 2, pelepah pisang yang sudah dikelupas dan telah dijemur, siap digunakan sebagai bahan kerajinan. Gambar ketiga yaitu sandal hasil produk kerajinan berbahan pelepah pisang. Berikutnya ada daun pandan. Daun pandan pada umumnya digunakan sebagai bahan pewarna alami atau penyedap makanan. Namun, pandan merupakan tanaman non-kayu yang termasuk serat alam sehingga dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kerajinan. Saat ini
Beberapa pengrajin juga memanfaatkan pandan sebagai bahan membuat kerajinan yang menarik. Hal ini semakin bertambah nilai guna daun pandan sebagai produk alam yang bermanfaat bagi manusia. Berikut ini adalah contoh daun pandan beserta kerajinan tangan yang berbahan dasar dari daun pandan, bisa untuk sendal dan juga karpet atau kerajinan yang lainnya. Berikutnya ada sabut kelapa. Kelapa merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan semua bagiannya, mulai dari daun, buah, hingga batangnya. Salah satu bagian dari tanaman kelapa yang dapat dimanfaatkan adalah sabut. Sabut kelapa terdapat pada buah kelapa. Bagian ini berbentuk serat yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk mencuci piring atau membersihkan kerak. Serat sabut kelapa ini juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk kerajinan yang bernilai estetik. Berikut contoh sabut kelapa dan juga kerajinan tangan yang berbahan dasar dari sabut kelapa. Yang terakhir yaitu F, tali agel. Tali agel biasanya digunakan sebagai bahan utama maupun bahan pendukung untuk membuat kerajinan tangan. Tali agel adalah lilitan yang terbuat dari daun agel. Daun agel berasal dari pohon sejenis palem bernama gebang. Tali agel dapat diperoleh di berbagai toko-toko kerajinan yang tersedia dengan berbagai ukuran. Pembuatan tali agel menjadi produk kerajinan berupa tas. Berikutnya ada kemasan produk kerajinan dari bahan serat alam. Kerajinan yang sudah dibuat perlu ditempatkan dalam sebuah kemasan agar siap didistribusikan. Tujuan pengemasan tersebut adalah menjaga barang-barang agar tetap baik dan utuh untuk didistribusikan. Hal yang terkait dengan kemasan produk kerajinan dari bahan serat alam. Yang pertama, fungsi dan tujuan kemasan, dan yang kedua, cara pengemasannya. 1. Fungsi dan tujuan pengemasan. Fungsi kemasan. 1. Sebagai wadah untuk sebuah produk. 2. Memberikan perlindungan pada produk yang dikemasnya. 3. Memberikan kemudahan dalam pengangkutan. 4. Memberikan keterangan mengenai sesuatu yang dikemasnya. Tujuan 1. Memberikan pelayanan kepada konsumen. 2. Memberikan suatu ciri tertentu pada sebuah produk sehingga membedakannya dengan produk lain. 3. Memberikan daya tarik pada barang yang akan dibeli oleh konsumen. 2. Cara pengemasan. Cara pengemasan di sini terbagi menjadi dua, yaitu secara tradisional dan juga secara modern. Secara tradisional adalah cara mengemas suatu produk dengan memakai bahan-bahan yang berada di lingkungan rumah. Contohnya, daun kering, jerami, koran bekas, serbuk gergaji, sekam, atau potongan kertas. Sedangkan secara modern, yaitu biasanya telah disiapkan oleh perusahaan industri kemasan. Contohnya, plastik, mika, fiber, karton, bambu, atau busa. Contoh cara pengemasan: dengan serpihan kayu dimasukkan ke kemasan untuk menjaga produk agar tahan goncangan dan tidak cepat rusak. Ini adalah cara tradisional. Sedangkan cara modern, kemasan berupa wadah perlindungan produk bisa terbuat dari bahan alami ataupun sintesis. Terima kasih, cukup sekian video dari saya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk siswa kelas 7 SMP Islam Al-Madinah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.